sih. Berduduk ke berdiri dulu. Duduk. Bu. Bu. Ulun berduduk apa berdiri? Banyak lah berdiri. Jarang sapit. Nah, ulun mau jerpian, ulun berdiri. Mudahan binandul lah. Nah, ini yang orangnya. Ini ada sudah dipoto nih live pinanya. Siapa edit ini? Ini Ustadz Bambang kira-kira nih. Ampun gawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lapar benarnya. Ulang lagi lah. Bila menjawab salam ulun doakan mudahan masuk surga semuanya. Mudahan utangnya lunas. Oh, banyak bisi utang rupanya. Begaya. Mudahan lunas berjalan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak kamu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim udkhulu fis silmi kaffah. Wa qala 'aidan khudhu ma atakumur rasul wantahu ma nahakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan ana min nurillah wal mu'minuna minni. Aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah. Ada? Menada juga. Ya mudah-mudahan ada ya. Tapi ini habaib syarifah berataan, insya Allah disayangi Rasulullah semuanya. Para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus ayahanda kita, guru kita, abang kita, ustadz kita, guru usup. Ini orang Banjar apa orang mana lah? Biasanya kalau guru usup tuh identik dengan guru Banjar biasanya. Orang Banjar pengen guru. Ulun tadi mendengar guru usup ya. Ulun kayak ngatanan pengajian di sekumpul. Abah guru sekumpul tuh rajin ya kalau sop ya sidin. Ini rupanya lah. Ini rajin disambat oleh abah guru sekumpul tuh waktu pengajian dah. Iya kalau sop ya sidin. Iyalah sup. Anu Jasidin, makanya dulu malam tuh supaya Jasidin ini tengah malam udah turun Jasidin keliling sekumpul tuh dah. Sekalinya nang jaga di gardu sekumpulnya nah, di pintu gerbang tuh batasbih juga Jasidin supaya nah ini usupnya nih batasbih juga Jasidin tapi guring tasbih itu kan ada ketinggalan Jasidin tapi guring orangnya untung juga di pinggutnya. Sekalinya sini haro di penjagaan tuh ada babinian tengah malam nih supaya aja sini. Nah ini udah ingat mana kisah sini entah. Supaya aja sini. Ada babinian sekalinya anu jar lari kabur dari rumah. Lakinya ketujuh keluar malam jar. Dalam hati unda aja sini unda kan ketujuh keluar malam juga. Sama nanda nih keluar malam juga. Nggih maaf bagaya gue lah. Usuk nih, mudah-mudahan panjang umur sehat sih, dimurahkan rezeki, dimanyakakan duitnya, mudahan tambah bini lagi. Ke depan kalau anda aja sudah ingin mudahan jangan sayangin anda. Guru-guru yang lain, guru siapa tadi? Kalau ingat lagi yang mulun nih. Guru Bambang atau Ustadz Bambang kah? Bambang apa nih? Bambang ini biasanya orang Jawa ini. Nggih, sampean Jawa mana? Pak Bambang ya. Ustadz siapa tadi? Nah kada bisa menyebutkan ulang sebarataan nah, minta maaf minta reda barataan karena sidin tasmiyah sama kada manyang undang ulun juga.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kita datang ke sini ke tempatnya tempat mulia namanya masjid. Rumahnya Allah. Mulia enggak? Mulia, alhamdulillah. Ketemu dengan orang-orang yang mulia, guru usuk mulia dah. Alhamdulillah. Kemudian yang lain-lain banyak orang-orang soleh di sini, orang-orang mulia semuanya, orang-orang bagus semuanya, bajunya bagus semua. Bagus semua enggak? Bagus semuanya, subhanallah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu malam hari ini ngomong, inilah aku ada, kata Allah. Ya. Seakan-akan Allah itu berpander, dan memang begitu, aku ada, kata Allah. Aku ada, aku kuasa, aku berkehendak, ya kan? Aku yang punya ilmu, aku yang hidup, aku yang mendengar, aku yang melihat, dan aku yang berkata-kata, kata Allah. Buktinya kita ada hadir di sini, masih terdinding, keterlaluan, nampak banget kenyataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah yang hidup tidak akan bisa kumpul kita di sini semuanya. Allah ya Rabb. Pak, Bu, ini yang di belakang ulun ini tahu? Ini siapa nih? Pak Bambang siapa nih? Siapa itu? Ini yang Pak Bu, siapa ini? Siapa ini? Oh, kok ada tahunya? Yang ini Bang? Bun, apa bedanya ini dengan ini? Bun, ada bedanya? Bun? Oh, tak bungasna ada aja. Bisa bungasna ada aja. Ini dieditnya kayak pakainya Bambang ngulahnya gitu juga. Allah ya Rabb, mafhumnya mudahan paham. Kita mendengar ceramah, pengajian yang intinya paham, ngerti. Gurunya tuh dari mana kata cerai, yang penting mengerti, paham. Ringkasnya ini adalah ulun, fotonya ulun nang aslinya ya ini ya. Ulun iya ini iya ulun, paham kada? Nah paham, ya naik belikan naik. Ya kan? Mbah, iya guru usuk lu. Ini Zainuddin, ini orangnya ya ini ya orangnya. Pun nggak ada paham juga, keterlaluan banget ya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar malam hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, jauh lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Siapa sih kanjeng Nabi? Siapakah Nabi kita Muhammad SAW? Dan siapakah kita sendiri? Ya, tadi sudah disebutkan apa kata Nabi? Ana min nurillah atau ana minallah wal mu'minuna minni, kata Nabi. Gitukah guru? Bujarakanlah yang salah. Kata Nabi, aku dari nur zatnya Allah. Ya, tadi sudah dibaca tadi rawinya, kata Ali Habib Ali. Ana minallah, min nuriz zat Allah. Wal mu'minun, dan seluruh orang beriman itu minni, min nuri, semuanya berasal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asalkan orang beriman semuanya, kata Nabi tadi, dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun dari Nur Muhammad, guru usuk dari Nur Muhammad. Guru siapa tadi? Guru Bambang, Ustadz Bambang dari Nur Muhammad Subarataan. Urang pian sama Jabarataan, same mawon ya. Same mawon sama dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita memang ya dari Nabi Adam dari tanah dari air dari apa B-nya Adam dari tanah dari air. Ayo guru dong nih, air dari angin, mintukah angin daripada api, mintukah salah bujuri, api dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang belajar di pondok apa guru? Natijahnya, kesimpulannya jasad Nabi Adam dari Nur
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rohnya juga dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa yang malam hari ini ya maulidnya kita peringati, yang jasadan wa ruhan min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang yang beriman tadi jasadnya, rohnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, macam apapun bentuknya, yang laki yang perempuan same maun dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada malam hari ini bisa menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abah Guru Sekumpul, kalau sudah tahu nangai nyawa bahwasanya jasad kita jasmani dan rohani dari Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ikuti jejak langkahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Allahumma, jangan dikaji hakikat aja ya Guru. Yakin saya dari Nur Muhammad, yang datang ini Muhammad juga, yang di dalam ini Muhammad juga, ini Bang Muhammad juga, yang besar handap Muhammad juga. Ya Allah. Ajar Muhammad kadang nang becawat di dalam kota, itu Tarsan kota. Hati-hati. Mohon maaf, bukan ulun meremehkan tarekat apa hakikat. Harus kaji syariat yang benar. Abah Guru Sekumpul sering pesan, yang tidak akan sempurna ma'rifat seseorang kepada Allah tanpa membenarkan syariat dulu. Ya Guru, betulkan syariat Anda dulu. Syariat banyak, bukan hanya sekadar sholat, bukan hanya sekadar wudhu, tapi jual beli, transaksi utang piutang, hubungan kiri kanan dan sebagainya. Itu syariat bereskan dulu itu, insya Allah hakikat lanjut ke atas. Paham? Makanya mohon maaf Guru, bukan melajari pian lalu minta itu ulun rasa kada nyaman lalu nih Pak Guruan ada di higani Bun. Kalau kita beribadah harus lengkap, jangan salah satu dua aja. Syariat ya tanpa hakikat apa jar? Wasyari'atu bila hakikatin atilatun, gitu kan? Orang basyariat saja tanpa hakikat baatilah, kosong, hampa. Toh hampa, bani hampa dia labiu. Umpan itik warak lah. Umpan witik hampa kosong, enggak ada artinya. Syariat tanpa hakikat. Ini contoh umpamanya sembahyang, Allahu Akbar, tapi kada tahu hakikat. Siapa yang yang mengkuatkannya bisa sembahyang, berdiri, uku dan semuanya, dia tidak mengerti masalah itu. Yang penting syariatnya jalankan. Allahu Akbar. Wah, koler pernah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdurrahman Sudes. Siapa kan sorong ngejar. Nah, kada pinandulan diri. Bari marah sih jadi imam. Pun. Ujung kada. Siapa garang sorong ngejar. Ndak diri sorong aja kada pinandu. Apa nangke ini nih, ba'aman nangke ini di syariat wara, di syariat budas atilah kusong bampak percuma. Bah, kada pinandulan diri. Padahal yang membagusakan suara itu siapa? Allah yang punya kalam, ya enggak? Yang menggerakkan bibirnya itu siapa? Allah yang punya kudrat, yang punya iradat. Ini siapa garang seorang ngejar? Nah, pun ya Kak Guru. Berarti kada pakai hakikat. Lepas ya kalau atau sebaliknya hakikat melulu. Siapa garang? Inya juga. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Mantap banget bungonya jar Guru Bakri. Ya Kak Guru. Aku adalah dia. Kan itu nih. Aku adalah dia. Dia adalah aku. Oh mantap banget. Tapi apa? Berjalan berselawat cawat, sembahyang kada, ya kah? Mohon maaf nih, minta reda minta halal.
karena surang gatah hurang di pantat iya jua nyampun iya jua jadinya pun cocok lagi kira-kira ini al hakikatu bila syariatin orang berhakikat tapi tanpa syariat apa artinya batilatun hukumnya batal hakikatnya tapi man jama'a bainahuma siapa yang mengumpulkan kedua-duanya syariat dan hakikat bakat tahaqqaqa itulah yang mantap paham guru usub astagfirullahaladzim jadi imam guru usub imam masjid Kausar subuh bagong wa tadilu sudur kholam astagfirullah nah alamat taburan nih sholli farallahu maghlum Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Allahu akbar Allahu liman hamidah Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi mengguru kisahnya nih tapi jar usuk ulun bisa nang itu kada ulun juga sidin juga nama handakin nang itu mintu jaga usuk pun artinya ulun bisa bersuara nang itu sidin juga nama nulungi yakni Allah Ta'ala juga nama nulungi ulun kada bisa apa-apa dan kada bisi apa-apa sidin juga barataan nah ini nang mengumpulkan kedua-duanya faqad tahaqqaqa maka orang mantap jadinya paham mudahan paham pian sekarang mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pada akhirnya pian kan mengantar nasi kotak ke sini ya dan sebagainya pada hakikat pada zahirnya orang pian tapi pada hakikatnya siapa yang menggerakkan pian datang ke sini Allah yang menghendaki siapa Allah yang menahwakan pian datang ke sini siapa Allah yang punya ilmu mana punya ilmu kita kada punya ilmu yang punya ilmu itu Allah tapi jadi panitia tadi dengan wasilah Pak Bambang bujur juga mbah ulun kada dapat mencarinya nah disitulah perlu berwasilah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ibtagu alaihil wasilah ya wahai orang yang beriman carilah oleh kamu wasilah macam apa ulun datang ke pelantaran ini ke Masjid Al-Kautsar cari wasilah di grup jadi majelis Obudiyah Palangkaraya ada Bambang Antoswayo pelantaran dapat lalu dengan Pak Silahwal Bambang Pak Bambang kira-kira ini di mana nih singgahnya di mana berhenti mana di anu dengan wasilah Pak Bambang rumah makan lumayan makan nyamannya dapat akhirnya wasilah Pak Bambang sampai ke dulu sampai ke dapat ke dalam orang pian dapat kenapa yuk ada wasilah lagi-lagi kembali mohon maaf guru yang sampai ke Allah ibadahnya DLL hanya Rasulullah saja ulang yang bisa nyampe ke Allah yang dekat dengan Allah hanya Sayyiduna Muhammad saja sehebat apapun kita amal ibadah kita tanpa melewati yang namanya Muhammad enggak akan bisa nyampe tidak akan bisa sampai kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya guru apa kata Allah kalau kalian cinta sama aku kata Allah ikuti ini kekasihku Muhammad ikuti kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita mengikuti jejak langkah beliau Nabi kita Muhammad SAW wudhu kita wudhunya kayak Muhammad sholat kita seperti sholatnya Nabi Muhammad umrah kita seperti umrahnya Nabi Muhammad apa kata Allah yaghfir lakum dzunubakum maka dosa kalian akan diampuni oleh Allah mudah-mudahan dan kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW merayakan kelahirannya pada malam hari ini dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ya Rabb sudah paham ngerti aku adalah dia adalah aku kun apa guru kalau bahasa tasawuf ini apa ini madhar ya
tempat nampaknya orang nang ini. Tadi kan disampit jadi dikirim pada hulu fotonya, pada orangnya disampit. Ini mazhar, tempat menampakkan dirinya orang yang ada disampit. Begitu melihat ini, melihat teman disampit tadi. Tapi bagi orang yang kenal, yang kada kenal tadi siapa itulah. Tapi rasa-rasanya biasa sini waktu ke Banjar sehingga di sini kami. Tapi kada bebolang Banjar. Walhasil jamaah sekalian, kalau orang tidak kena, tidak pinandu repot susah. Bujur gerak. Bujur gerak. Repot susah. Kalau ulun kada kena ke sini, langsung datang ke sini insya Allah tidak nyampe. Oleh karena tadi harus ada wasilah yang bisa mengenalkan kita. Demikian juga kita ke atas, tidak bisa langsung ke Allah, harus namanya ada wasilah. Wasilah apa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berwasilahnya dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama guru? Manit tasala bil muttasil faqadit tasala. Paham? Ulun ulang. Bacanya nih, baca doanya nih, insya Allah sampai. Manit tasola bil muttasil faqadit tasala. Apa artinya guru? Apa tadi? Pindah tasalah terus. Pun manit tasola, siapa yang menghubungkan dirinya. Man isi mausul kalau orang pondok. Ini orang guru tahu gitu. Isi mausul mustarak ya guru. Pakai lakian boleh, binian boleh, orang mana aja boleh, Banjar, Madura, Jawa, Bugis. Manita solo, siapa yang menghubungkan dirinya kemana? Manita solo bil muttasil, dia menghubungkan dirinya kepada orang yang sampai kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakadit tosara, maka orang tadi akan sampai juga ke Allah. Mafhumnya kita sekali lagi tidak akan bisa nyampe langsung ke Allah. Sampaikan, hubungkan diri kita dulu kepada orang yang sampai. Maaf jamaah sekalian, kita juga tidak akan bisa semudahnya nyampe ke Rasulullah tanpa melewati guru-guru kita. Ya guru, belajar dengan guru usub. Ada aja guru usub lah, pelajari guru lah sekira sampai guru mbak sampai kan jadi mangku jadi waliamnya. Hubungkan kita nih, mohon maaf sekali lagi kada bisa nyampe langsung. Dekati orang yang sudah sampai, dekati orang yang ada jalannya lulusnya menuju ke Allah melewati Rasulullah SAW. Di antaranya apa kata Nabi SAW? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tapi di situ guru ya al ulama'u pakai alif lam ma'rifah ya guru. Yalah. Ulun tapi ingat jalan saraf nih ya Bang. Oh guru. Yalah al ulama'u pakai alif lam lah. Apa artinya yuk? Oh Ustaz, ulama apa artinya? Nah jadi makanya perlu mohon maaf yang anak ading-adingnya halus-halus masuk pondok pesantren aja buntung berdua ngaji nawas Arab biar luas memaham Quran dan hadis, bukan hanya sekedar ulama budasnya. Itu kata-katanya Nabi mengatakan al ulama'u pakai alif lam ma'rifah. Maksudnya apa? Al ulama'ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah ulama yang mengamalkan ilmunya itulah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Berarti pahamannya ada ulama juga kata-katanya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Apanya? Al jaru wal majrur muta'alliqun bil amplop. Apa? Ya kan? Guru juga, ulama juga, tapi ceramahnya al jaru wal majruru muta'allaqun bil amploki. Paham juga kalian? Ini bahasa mana? Alabi juga mah. Doakan ulun mudahan selamat. Mudahan selamat. Mudahan ulun termasuk itu. Mungkin guru-guru tahu. Silakan baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ulama itu ada beberapa macam. Ada ulama dunya, ada ulama akhirat. Ada ulama dunya, ada ulama akhirat.
Tanda-tanda ulama dunia yang diurusnya urusan dunia. Ulama ul akhirat, jera bagus kumpul, kitab-kitab yang dibacanya aja yang mengurus ke akhirat. Itu tanda-tandanya ulama akhirat. Yang disampaikannya urusan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Mendekatkan diri ke akhirat, itu tanda-tanda ulama akhirat. Dunia seada-adanya. Tapi kalau ulama yang satunya tadi, Imam Ghazali mengatakan ulama usu, ya, itulah ulama yang jar majrurnya itu ta'aluknya bil amplop. Dan ulun kada mengharapkan amplopnya, penting berisi. Kada juga makanya ulun bawa mobil sendiri, ulun bawa duit sendiri, ya, kada mengharapkan itu. Ulun diundang orang pian sudah syukur dan terima kasih, ini sudah penghormatan luar biasa. Ulun kada bisa membalas kebaikan orang pian. Mudah-mudahan pian panjang umur sehat, dimurahkan rezekinya, kabul segala hajat dunia dan akhirat sampai ke Rasulullah. Amin. Taqabbalallahu minkum. Sudah hamlah sejam sudah nih. Pun? Oh belum kan? Nyaman lah, pian berduduk belum berdiri. Kembali sampai di mana tadi? Aku adalah dia, dia adalah aku. Mudah-mudahan paham. Kembali, Allah ya Rabb. Ini apa ngaran? Mic? Oh mikrofon lah. Ini? Kerbinando lagi berarti. Ini apa nih? Mikrofon juga. Pokoknya ini seberatan. Ini ya mikrofon juga, ini mikrofon juga, ini mikrofon. Luar dalam mikrofon. Paham? Bisa. Jasad kita kembali tadi jasmani rohani dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan jangan sampai terdinding lagi. Jadi apa? Jasad kita dan jasmani rohani dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaliyahnya hati Allah gitu. Ya kah guru? Maksudnya apa? Allah yang kuasa, Allah yang memperbuat, Allah yang punya sifat, Allah yang punya asma. Ya, mudahan jangan sampai terdinding lagi. Kalau sudah yang tidak ada terdinding lagi, kalau Allah sudah segala-galanya, wahdatul af'al namanya, mengesahkan perbuatan Allah, kehendak Allah, nggak ada lagi yang kada baik, kada ada lagi yang kada bengkeng semuanya. Tahu bengkeng? Ya bungas. Ya. Oleh karenanya dari sini kalau kita sudah tahu dari Nur Muhammad SAW, hati kita Allah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi itu sudah PR-nya Allah. Apa yang kita dapatkan itu sudah kehendaknya Allah. Jangan protes lagi. Ini saruan sekarang dapat macam-macam, ada nasi kotak, ada macam dua segala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Silakan guru barangkali yang lebih tahu, buka dalam kitab Azkarun Nawawi. Tahu juga kitab Azkarun Nawawi? Ada harapan ya Habib Mustafa. Di situ kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur, akhlak Nabi di situ, kelakuannya sehari-hari. Ulun ketika di Madinah ketemu dengan Syekh Zubair. Apa namanya? Ya akhoya. Naam ya Syekh. Fi kitab Azkar sudah punya kitab Azkar lah. Naam ulun sudah punya. Laula bi'iddar wastari Azkar. Jual rumah beli kitab Azkar. Saking pentingnya kitab Azkar itu, karena di situ adalah doa-doa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau sudah seperti begini contohnya. Ini ajar Nabi. Ini makanan. Ini yang di hadapan. Nabi mengatakan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kul ma yalik. Kul mayalik atau kul amamak, ya kan? Makan apa yang di hadapan kamu. Jangan sampai paham? Ini ada kan enggak ini? Tadi ngaku dari Nur Muhammad SAW, tapi halnya syariatnya enggak nyambung. Ya. Makanya jangan hakikat melulu, ya. Bujur dari Nur Nabi Muhammad SAW, tapi sesuaikan dengan syariat Nabi. Nabi yang nyuruh apa? Nabi mengatakan kul ma yalik, kul amamak, makan oleh kamu yang di depan kamu.
kembali ke hakikat, berarti inilah rezeki yang cocok yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kadang ngerti masalah ini, aduh, unda tuh hendak tapai guru wae. Supaya ulun tercapai tanah. Mintu lu. Laluam, maka nih Pak Guruan nih wani melangkah. Murid tuh Kak Guru. Bun, ada kada? Nah ada aja guru. Tapi di pelantarannya kerada. Nah ini kada nyambung namanya ini. Hakikatnya tadi dari Nur Muhammad SAW, tapi gawinya kada nyambung. Mari dari peringatan ini sedikit demi sedikit yuk. Orang pondok tahu, baca sejarah, cerita tentang Nabi, gimana akhlaknya Nabi SAW. Ini satu, diingatin loh. Kalau kita ngikutin Nabi, jangan sekali-kali ngambil yang di depan sebelahnya. Itu mimbabil adab, akhlaknya Rasulullah SAW. Kul ma yalik, makan apa yang di depan kamu. Dulu di majelis ulun guru begitu ulun nyampaikan hadis neng ini, ya Allah, setiap malam minggu ulun habis pengajian, jamaah tuh diberi makan semua. Berapa aja banyak diberi makan semua. Sampai sekarang insya Allah diberi makan semua. Diuji Allah, apa ujiannya? Ulun itu sehingga iwak ayam yuk takana gulunya. Tahu gulunya? Nampak penyembelihannya tuh nah. Kakawalan kini karan pupuknya, pahanya, dadahnya. Giliran ulun alarnya, ininya hendak meminta sudah tersampaikan makan apa di hadapan. Nasib dalam hati ini ya. Jadi mohon maaf kalau kita menyampaikan itu diuji oleh Allah, sanggup dan menerima kenyataan. Dan itu beberapa kali ya ini bukan 2-3 kali. Kadang-kadang senyumnya lagi begitu datang. Sedang kakak kalian perhatikan supaya guru tuh jangan kena lagi alarnya atau kena gulunya. Jadi ingatkanlah itu guru tuh jangan gitu lagi. Disiapakan oleh kawan. Sudah dapat semuanya. Ini khusus pakai guru. Paha ayam. Ayam kampung enak loh. Disiapkan. Sudah siap. Ulun takuni ada kai di sebelah. Kai kan sudah dapat belum? Ulun geser lagi ke sini. Ke wadah kai jadi. Yang punya ulun tadi diganti lagi oleh kawan, datang lagi kembali sayap ayam lagi ulun dapat. Allah ya Rob, maaf orang ngaji pasti diuji oleh Allah. Kul mayalik ini kena habis ini kan mendengar nih dapat ilmu nih, pas dapat kena ya Allah nasi kotak unda sudah intalu basi lagi. Mudahan jangan Pak. Kalau sudah kita pinandu kenal, aku adalah dia, dia adalah aku. Minta Allah. Kalau sudah macam itu, kehendak ulun ya kehendaknya, kehendaknya ya kehendak ulun juga. Ya, apa yang terjadi itu sudah kehendaknya Allah, sudah takdir Allah, pasti ada hikmahnya, pasti ada bagusnya. Itu orangnya marifat kepada Allah. Pun pasti ada. Jadi begitu sudah dapat, ya alhamdulillah. Nasi basi umumnya dapat hari ini dapat entalu ya basinya basi lagi sakanya Pak ayam di rumah kelaparan beberapa hari kada ingat umpani jadi nasi itu dibalik kasih ke ayam pasti ada hikmahnya semua. Pokoknya kalau orang sudah yang disampaikan begini insya Allah tenang pun maafi muskilah aja Arab gak ada masalah lagi. Apa yang dihadapi semuanya bagus. Jamaah sekalian belum tanya Allah itu orangnya bagus enggak? Baik enggak? Muhammad bagus enggak? Baik enggak? Allah yang menciptakan segala-galanya dari Nur Muhammad SAW. Yang menciptanya bagus, nurnya juga bagus. Berarti hasil ciptaannya juga bagus. Ya enggak? Ya Kak Guru? Pun yang menciptanya bagus, bahannya bagus, hasilnya pasti bagus. Ulun tanya, pian siapa yang menciptakannya? Abah mama. Jar baguru sunggul, abah mama tunggang tungging jadi utuh. Ya. Allah yang menciptakan kita, semuanya sama. Yang hitam, yang putih, yang bengkeng, yang enggak ganteng, enggak semuanya yang menciptanya Allah. Bahannya tadi Nur Muhammad SAW. Bagus enggak? Bagus. Oleh karenanya Pak Bu pian punya anak enggak? Punya enggak? Punya berapa?
Pun, Pak Bambang mbak anak lah. Pak Bambang mbak anak ya. Ya Allah, belum pernah lu menemukan seorang laki-laki punya anak. Ternyata Pak Bambang punya anak. Ini kira mau manusia rakitan apa? Nambah anak tuh bini Pak Bambang. Gila guru. Karena malah bang dasar bujur jangan. Jakanya ulun mempunyai anak nah bisa aja tapi binang beranak kita nah ulun mau lah jahat bisa aja. Ini berapa anak? Ulun 2. Jor langsung jangan. Nah. 1-0. Ulun ulang. Pian punya anak lah, punya anak. Oke. Anak pian bergaul dengan anak-anak orang lain ya. Bergaul dengan pulan din pulan. Lalu ada yang menyampaikan ke orang pian, Pak Bambang, tak yuk, ini Pak Bambang. Subhanallah, anaknya Pak Bambang tuh bagus Pak Bambang, persis Pak Bambang. Orangnya ramah tamah, santun, penyedekah lagi, pemaaf lagi, persis seperti Pak Bambang. Orang cerita tentang anaknya Pak Bambang. Ulun tanya, Pak Bambang senang enggak? Oh senang lah, senang. Anaknya dipuji orang, senang kan? Senang. Anak bapak kira-kira gitu ya? Senang juga ya? Ada orang yang menyampaikan anak kita orangnya bagus begini-begini sampai ke kita, kita senang dan mendengarnya. Senang kan? Karena dipuji orang. Tapi kalau sebaliknya, datang wadah Pak Bambang, Pak Bambang, ya Allah, anak orang pian Pak Bambang, umpamanya tah, aduh, kada aku tahu Pak Bambang, muar banget melihatnya, kada membapak sama sekali. Nakal beneran, bisa pengelaian, pengasit lagi, pemalar lagi. Apa rasanya Pak Bambang? Maka anak seorang nih bujuran. Apa rasanya? Nyaman kada? Kada nyaman. Paham? Nah terus kita hendak menyamankan Pak Bambang kah? Hendak menyakiti hati Pak Bambang kah? Pun pian deh. Anak-anak itu tuh hendak menyamani Pak Bambang kah, mahimungi Pak Bambang kah, hendak menyakiti hati Pak Bambang kah? Pun pasti hendak mahimungi Pak Bambang, dipuji dan bersenang supaya dibawa Pak Bambang ke warung gratis makannya. Paham? Kembali ke atas. Allah tadi yang menciptakan kita semuanya dari Nur Muhammad SAW. Semuanya dari Nur Muhammad SAW. Kalau kita muji seperti sekarang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ya kan kalau Habib Ali tadi dikatakan kata Habib Ali, selawat kita tadi ulah nyampai ke Madinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat selawat tadi Rasulullah manggil kita ke Madinah. Bisa umroh semuanya, amin. Bisa ziarah ke Madinah semuanya. Alhamdulillah. Tadi kan salat yattasilu, kita sudah menghubungkan kepada Rasulullah SAW, udah nyampai ke Madinah. Nah, kira-kira Rasulullah senang enggak tadi? Pasti senang. Coba kayak begini. Itu loh orang NO gila, goblok, bid'ah. Baca maulid, potong ayam segala, potong sapi, musyrik. Ada kada?
musyrik, bid'ah, berabut nang kitu. Nang kitulah menyambut Rasulullah. Apa rasanya hati Rasulullah? Apa hatinya Rasulullah? Sedih tak? Mari. Ada di zaman sekarang dan ini banyak sekali. Ulun punya grup namanya Bahsul Masail. Bahas permasalahan. Sampai sekarang masih belum tuntas, debat terus Kalimantan dengan Jawa, Kalimantan dengan Jawa. Yang satu bid'ah, yang satu musyrik, keluarkan nas ini, keluarkan ini sini, berdebat sampai sekarang masih belum selesai. Pun mah Allah ya Rob. Kita ini tadi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita kan merayakan menggembirakan Rasulullah. Nang barami-rami itu salah lah, kada salah juga. Apa yuk kata Nabi? Idhalu surur ala qalbil mu'min sadaqah. Memberikan rasa gembira kepada orang-orang beriman itu sudah sedekah. Ini sedekah rami enggak? Gembira enggak tadi? Ujar guru, belum. Kehandakan sudah. Ulun hantam kada sampai ya, tapi tidak ulun ambil juga. Cuman kada ada duitnya pinanya. Wadah ulun mah duit. Mahimungi orang itu nah, kita menyuarakan gembira aja, menyenangi Rasulullah, pian senang Rasulullah senang. Tadi menyenangi anaknya Pak Bambang senang. Kita menyenangkan orang berarti menyenangkan Rasulullah senang, gitu aja repot ya Gus Dur. Bujur kada? Itu aja repot. Tahu dengan Gus Dur? Harapan. Alhamdulillah ulun 4-5 malam di tempatnya Gus Dur di Jombang ketika mau Muktamar Inul yang ke-35 kalau salah. Ulun wakil Kateng di situ. Bujur kata Gus Dur, apanya kita repot? Itu urusan Allah semua. Allah yang menciptakan, Allah yang memperbuat. Rasulullah bahannya tadi sini bagus berataan, kenapa kita mencela mencacinya? Allah ya Rabb. Inilah kasihan orang siapa yuk? Kita nih mohon maaf orang Islam ketujuh banar yang namanya dipecah belah, diadu domba, ustadz sama ustadz dihantup pakan ya kan? Ustadznya mau juga hantup. Bujur cakap guru. Coba nang pinandu kata dia katanya bahantupannya lah. Nah ulun pinandulan guru usuk lan pinandu ulun bapak ikut teh lagi. Mbak pun sudah pinandu aja. Nang repot ning kada pinandu. Bujur kada guru jeni lah. Coba-coba pakut ini. Belinya bawa harum, iya belinya kada lain, kada pinandu ngarannya. Ya, mudahan paham, mudahan ma'rifah. Maksud turun supaya kita tenang, nyaman. Pak, Bu, ntar lagi kita bulik, bulik. Ntar lagi ulun bulik, ntar lagi ulun bulik ke Sampit. Dan ulun merasa tenang bulik ke Sampit. Kenapa? Ulun tahu wadah ulun tahu. Alat ulun bulik ada punya mobil ulun setir sendiri, medannya ulun tahu ya, belok kanannya tahu. Dan alhamdulillah walaupun dari Pelantaran ke Sampit itu sebenarnya kada jauh ya, 2 belokan aja. Pun 2 belokan aja ke kiri ke kanan ya. Dan alhamdulillah ya, dengan berkat nur Nabi Muhammad SAW ulun dari Sampit ke Pelantaran itu cuma 2 langkah. Pun 2 langkah ya, masuk ke mobil kaki kanan, turun kaki kiri, sampai Pelantaran. Kembali paham lah, ulun boleh ke Sampit. Kenapa ulun serasa aman, rasa nyaman? Karena ulun sudah marifat, tahu kenal wadah ulun di Sampit. Paham? Bini ulun sudah nunggu, bidadari ulun sudah nunggu, makanan di meja makan sudah siap, kopi teh sebenarnya sudah siap, buahnya sudah siap. Semangat kada hendak bulik? Semangat. Tapi kalau sebaliknya hendak bulik nih ke Sampit, di mana jalan Sampit menuju ke Sampit ini kada tahu. Maka sekarang dirobah-robah oleh bupati jalannya. Kemana menujunya? Wasilahnya kada ada, jalan kada tahu, mobil kada punya, motor kada juga, sepeda aja bisian. Kira-kira sampailah ke Sampit. Wasilahnya kada ada, jalan kada tahu, wadah di Sampit kada tahu. Kira-kira sampai ke Sampit. Wallahu a'lam. Pak, Bu, tempat kembali kita cuma 2, surga, neraka.
Surga, neraka, dua aja. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi SAW, mengikuti sunnahku, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi waman asani, siapa yang maksiat kepada aku, gak mengikuti sunnahku, bid'ah, musyrik, maulid, ziarah kubur, musyrik, dakhalan nar, masuk neraka. Tinggal milih tempat kita kembali dulu. Ngeri dan pasti mati. Mohon maaf jemaah, ulun pun sudah masuk di antrian kematian. Iya, guru-guru ulun sudah meninggal. Yang ulun curhat setiap hari sudah meninggal. Teman-teman ulun sudah meninggal, cuman ulun yang bertahan. Pun sudah nih, sudah masuk antrian kematian. Maju ndak bisa, mundur juga harus ikuti, berdiri ikuti antrian. Apalagi orang pian yang tua-tua. Pun kalau sampai tua ini, mohon maaf kai, belum tahu lagi wadah bulik, kada pinandu lagi cagar bulik, nang membawa kita bulik tu kadada. Ya Allah ya Rob, nang kayak apa kena. Begitu orang pian masuk ke dalam kubur, apa guru? Pian rajin menalkin ke lo? Rajin kan? Bujuran ah. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibadi bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala anna sa'yakum sawfa yura. Itu kan dulu. Sampai ma taqulu fi hadzal rajuli walladhi bu'isa bikum ajma'in. Bukan? Wahai Fulan bin Fulan, wahai Pak Bambang, siap. Apa yang kamu katakan terhadap seorang laki-laki ini? Orangnya di hadapan berarti. Hada isim isyarat, berarti ada di hadapan enggak? Siapa yang di hadapan kamu ini, seorang laki-laki ini? Kalau orang yang beriman, yang ma'rifat di dunia dengan Rasulullah, langsung menjawab, huwan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak marifat sekarang dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak tahu asal kejadian alam, tidak tahu asal diri sendiri, nggak tahu gimana nanti menjawabnya dalam kubur. Madza taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'itsa bikum wa bin nasi ajma'in. Padahal orangnya ada di hadapan. Yang namanya Kadepinandu. Padahal fotonya sudah dipajang di sini. Sebelum ulun tadi, ulun kada baju ini, baju biasa. Iya, kadang guru jenidin lah. Tadi bajunya coba dipagut lainnya. Tapi kalau orang sudah marifat, apapun bentuk bajunya pasti dia kena. Langsung pagut, cium, selesai. Mudahan dapat taufik hidayah Allah. Ya, kita selagi akan pulang, mati, pasti mati. Mati kita akan ketemu dengan Allah. Yang jadi renungan kembalian kita ke Allah itu kena tunah sampai kada, bujur udah sampai kada, bukan dianggap udah ini, mohon maaf, sampai kada. Terus seandainya kita sampai ke Allah, tapi diterima Allah apa enggak? Padahal tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Tapi sampai enggak ke Allah? Kalau tanpa tawassul tadi itu bisa lah sampai. Ngeri kita hidup ini. Jangan dianggap remeh, mohon maaf. Ini cerita sekarang, tapi insya Allah nanti di akhirat apa yang ulun sampaikan akan jadi kenyataan. Ya guru. Sekarang cerita ini dunia. Ulun cerita tentang akhirat, tapi nanti di akhirat kalau udah masuk kubur, benar yang akan merasakannya, bahwasanya benar apa yang disampaikan Guru Zainuddin. Apa jadinya aku seperti begini? Menyesal. Memang insya Allah nanti semuanya masuk surga semua, Pak. Orang pian yang peringati Maulid malam hari ini insya Allah dapat syafaat semua, masuk surga semua. Tapi diterima, apakah ada tadi? Dilayani, apakah ada? Itu jadi masalahnya. Oke, sampai ke rumah, sampai ketemu dengan Allah, sudah sampai ke hadirat Allah. Tapi disuruh akan sidin masuk kada? Ya. Disuruh akan masuk ke dalam surga apa enggak? Sampai aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kada dihirin akan orang di dalam. Apa rasanya?
berdirian di situ. Terus suruh masuk. Jarabah guru sekumpul masuk surga semua. Berkat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga semuanya. Tapi apa tapinya? Tidak lengkap makanannya dan sebagainya. Masuk semua ke dalam surga. Nah, tapi bagi mereka yang beramal soleh, maka tempatnya mewah, bagus, dilayani bidadari banyak. Ya Allah. Nah itulah jarabah guru sekumpul. Kita masuk surga supaya nyaman kena di akhirat ba'amal. Lalu ada perintah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, DLR di sini bahasa. DLR. Jangan ditinggal itu. Bila ditinggal itu seandainya masuk surga juga beranjang kada bisian. Mau lebihan? Bini kada ada. Apa rasanya dalam surga pun kada bisi bini. Pun apa yang dinikmati? Masuk surga kada bisi bini. Nah tak kakak keluar lagi ini. Ya guru. Nah kalau hendak lengkap tadi harus beramal soleh. Amalnya sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ya Allah, mudahan paham. Yuk sadar diri. Terlagi sekali lagi kita mati. Banyak nangis, banyak salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat Nabi itu kita nyambung kepada Rasulullah. Rasulullah itu yang akan ngantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan mulai malam hari ini bangun tengah malam. Jemaah sekalian, ulun sendiri kalau mau ikut di grup ulun banguni. Jadi apa? Tengah malam bangun, sembahyang, sujud yang terakhir, mintalah kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Baca Rabbi firli wali waladaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali waladaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca 3 kali sujud yang terakhir. Nah supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat selamat, baca ihdinas siratal mustaqim berapa kali? 7 kali. Supaya Allah membimbing kita dan sekeluargaan, anak dibimbing Allah, diberikan petunjuk, bini macam itu nyaman jadinya seberatan. Baca apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim, sujud yang terakhir 7 kali. Nah kemudian supaya kita nyaman dunia dan akhirat, pesan Abah Guru Sekumpul juga sujud yang terakhir baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Insyaallah dunianya nyaman, akhiratnya nyaman. Allah itu jadi dipinta jua nange. Ya Allah dipinta jua nange. Menyawa kada minta kayak burung barinya. Dipinta jua. Nah kemudian sholawatnya yang bisa menyampaikan ke Allah, ke Rasulullah, insya Allah mudah-mudahan bisa dibaca. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasa wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Minimal habis subuh 3 kali, kalau bisa 40 kali. Syukur-syukur selama bulan Maulid ini dibaca 12.000 kali. Akui kada sekali duduk pan kayak emang sebulanan tuh nanti kredit, tapi ini per habis nih 12.000. Ada ulama Habib mengatakan siapa yang baca 12.000 selama bulan Maulid ini selawat itu tadi, maka nanti ketika dia masuk ke dalam kubur Allah akan bukakan kuburnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa salatnya tadi? Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Dibaca 3, 40 atau 100 atau 12.000 tadi. Ya Allah, yang simple saja selawat Jibril, ada yang mengatakan kayak gitu, mudahan bisa. Jangan sampai kurang, setiap hari 1000 kali. Apa yang dibaca? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah nyaman banget nih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa aja? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini sebagai bukti atau tindakan kita meyakini bahwasanya diri kita dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak selawat kepada Nabi. Bu Cil,
pian bawarung bikin samba sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nah sallallahu ala Muhammad. Nyaman bener di warung lumayan tuh makannya jar apa sih din berselawat terus ini nah iya yo beda tuh nang pakai nyamba tuh pakai selawat yang kada baca dalam kitab I'an atau Talibin juz 3 ya aruz taurus nasi itu diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusannu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sunat ketika kita makan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yuk yang bawarung bibinya pian di rumah mangautakan nasi bemasak itu baca aja selawat insyaallah laki itu sayang kannya kemana-mana panah. Mau nah satu lagi ulun kuncinya pian masak setiap hari lah masaklah mau disayangi lagi lah anak pian oke caranya gini pian basuh baras tahu basuh baras masukkan ke dalam bak atau gidar beras dibasuh nah itu diputar bersihkannya putar ke arah jarum jam tahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad buangkan nang karuhnya tuh nah sampai bersih tumpah lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersih. Setelah itu pakai hakikat ya Allah ya Rabb. Ini beras keras bisa jadi lembut kalau sudah jadi nasi, ya kan? Nyaman dimakan enggak? Nyaman dimakan enggak? Lalu niat hati ya Allah, lembutkanlah hati laki ulun. Nah memakan nasi ulun nih. Lembutkan orang yang datang ke warung ulun ini nah kita makan nasi ulun tuh kada taburik lagi habis bangun taburik muak kayak ngarannya itikat batin tuh nah bila nyata makan nasi ulun tuh kada akan tumbal lagi lembut hatinya bila nyata makan anak ulun tuh masih kena dibadahi itu aja kada baca macam-macam apa tadi basuh baras putar arah jalan jam sallallahu ala Muhammad kada berhitungan berapa aja sampai bersih nah kemudian batin bepandar ya Allah lembutkan hati ulun yang makan nasi ini ada mintuha lembutkan hati mintuha ulun ada anak cucu dilembutkan hatinya mudahan mau menurut dibadahi mau sembahyang dan sebagainya insya Allah hari-hari nang itu mau aja menurut orang baharin nang kayak itu wah ini tuh basuh-basuhnya neng aku sidin tuh pembacaan kada bismillah kada kayak apa anak nyaman apa jar lagi nasi apa garang ini hanor heran aku jar utuh nih nor yang ini nih kada nyaman lalu nasinya kada bacaan walaupun padahal baris banjir mayang sudahlah kenapa jadi kada nyaman kada berselawat nah jadi diselawati nah saben hari kan itu kada uyu juga pahala dapat orang senang laki senang apa ya Allah nyamannya hidup Allah Akbar alhamdulillah paham sudah Allah tadi yang menciptakannya bahannya Nur Muhammad pasti baik hasilnya pun juga baik nah kalau hendak menyenangkan Nabi Muhammad SAW senangkan orang lain wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu mau menolong saudaranya tinggal kita kalau kita mau ditolong orang tolong ya orang lain jangan mikirkan balasannya tolongin ya pasti kita ditolong oleh Allah pasti tapi sebaliknya kalau kita bahasa Banjar apa guru pemalar urat tulang apa yuk pemalar urat tulang apa guru artinya pembang ini hendak peringatan maulid orang menajak serubung segala tenda kada bisa umpat bagawian lalu-lalu sidin no panjang mana ulun bahwa ada paisa sidin panggancangnya makan di sini kada ada tapi kada ada di luar sana jauh nang kini nih ya Allah sakit banget hidup nang kini kadang mau ditolong orang coba ringan tangan di mana ada kesempatan berusaha menolong orang insya Allah akan menolong niatnya tadi menyenangkan Rasulullah kalau kita menyakiti umatnya Rasulullah berarti Rasulullah juga sakit bahasa Abah Guru Sukumbu nang jangan menyakiti hati Nabi nange kelakuan nyawa tu nangai jangan menyakiti hati Nabi nangai di antaranya yang sakit hati Nabi itu kalau umatnya pangasit apa pangasit pemalar engken barajut apik batialah jangan semua nah lengkap itu sudah pun
kada bisa lalu bebari-bari. Sakit hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari dari peringatan Maulid ini kita sudah tahu asa diri kita segalaan semuanya pada baik. Sudah bagus-bagus puji ada orang lain. Mohon maaf ibu-ibu bebinian biasanya disambit di sini kada dapat. Bisa berdapat nang gitu. Muha nang pas-pasan tuh anak belaki lagi. Jar. Ya Allah. Memang ada nang kada pas. Bu, ada di situ di pelantaran lah. Oh, ya Allah. Kasihan. Sedih itu kata Rasulullah, itu dariku juga, dari nurku juga kata Rasulullah. Kasihannya dicela, dicaci. Pun maaf bapak ibu urang ulun yang jadi kayak ini semalam mesen lah. Pian mesen lah. Yang hidung pian ke bawah itu mesen lah. Ada pesan. Kada mesen kan? Ulun kada mesen, orang pian kada mesen, ternyata jadi. Nah, siapa yang menjadikan tadi? Allah. Nah, kenapa? Karena orang yang menciptakannya, orang yang menjadikannya, kenapa kita sangkal? Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus mencela orang lain? Ini pun kada mesen juga. Mohon maaf, orang Pelantaran ini hirang-hirang masih bagus ya, masih bengkeng. Coba pian ke Makkah ke Madinah, orang Afrika, ya Allah. Pada kesai hirang bebujuran nah. Yang putih itu hanya giginya aja, ya aja. Nah kada ada orang mencela. Kenapa kita saling mencela? Nah dari sini kembali ke ajaran Rasulullah SAW. Nah apa kata Nabi SAW? Aku tidak diutus la'anan. Aku tidak diutus sebagai orang pelaknat pengotuk kepada orang lain. Tetapi Raufur Rahim kasih sayang. Allah alhamdulillah. Ntar lagi kita bulik. Lu nak bulik? Sudah dapat lah. Sudah pinantu jalan bulik? Sudah dapat? Alhamdulillah selamat bulik semuanya. Cukup apa lah, Bapak Manglah sudah lah. Lu nak bulik kan? Mbak sudah tahu wadahnya Mbak nak bulik lagi. Coba maaf sedikit. Coba kita kembali ke ujung 5-60 tahun yang telah lewat. Orang-orang tua dulu banyak yang kaji hakikat syariatnya jalan, tahu kapan meninggalnya. Ya nah? Banyak dah kata. Ayo, ini kalau ini. Ini. Hari Jumat ini. Kayaknya habis Jumatnya jangan kemana-mana lagi lah. Kan sudah Tuhan nih. Pun. Kan ada gigi lagi. Jangan kemana-mana lagi lah. Habis Jumat lah. Jam 1 ini jangan kemana-mana. Umum berdan lah. Kenapa kayak? Ada. Sudah habis Jumatan. Kumpulan berataan. Nah lah, aku bahasan berdan lah. Jangan tinggalkan sembahyang lah, galuh lah. Jangan bacakut, jadi. Tahu bacakut kan? Bakalahi. Lawan nang sarang tuh jangan bacakut, jangan bakalahian, jangan berebut harta warisan. Ya, pintu keluar bahar itu nah. Nggih. Didik lah anak ujung-ujung saulahakan dia ngursi lah. Nah sudah lah beradaan lah anak cucu beradaan aku hanya boleh lah jam 1 aku boleh 15 menit lagi sudah siap semuanya. Nah dulu ladangan saja ladangan la ilaha illallah hilang ada kadang gini ada Allah mudahan kita husnul khotimah. Al-a'malu bi khawatimiha ya Kak Guru. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal kita itu potokannya ukurannya di akhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah dakhalal jannah pasti masuk surga. Dakhala firmadi ya Guru. Ditahqiq pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun sebelumnya tuh ya Allah kada kayak karena seorang diambilnya, anak kurang diambilnya habis tapi di akhir umur dia tobat la ilaha illallah dakhala jannah. Sebaliknya ngempina ibadahnya kuat habis pokoknya hirang dahi habis janggut sampai kelintuhut gitu nah. Kada dapat nulis.
wah ibadahnya kok luar biasa. Kalau kata saya, senang mari di masjid dia hidup apa saya. Tapi apa? Bini ditinggalkan kada dididik, anak kada dididik, apa kan di masjid bahamburan, bakasnya makan guring. Ulun juga udah menyebutkan siapa-siapa. Ya. Apa jadinya? Al-Qur'annya kada beres, dakwah ke sana kemari. Kenapa ulun jadi tahu kayak ini? Karena ulun biasa ngumpati. Khurus beberapa hari. Nang pina iya dahinya kehirang sini, Allah kada bisa lalu baca Quran. Apalagi kitab. Ziarah kada mau, maulid kada mau, pas anak di akhir umur mati kada bisa mengucapkan la ilaha illallah naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafi kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mohon maaf minta reda minta halal, hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau mau ketemu lagi silakan datang ke Sampit, ulun punya ada majelis taklim, silakan bisa hadir di malam Minggu dan malam Kamis, khusus ibu-ibu di hari Kamis. Juga ulun ada punya majelis taklim di Kota Besi setiap malam Sabtu insyaallah. Ada juga di Jalan Insinyur Haji Juanda di Rumah Firdaus Tahfiz Firdaus setiap malam Senin. Hari Senin sore itu di Jalan Kuningan Jakarta Selatan. Jauh banget kok ada. Di Jalan Kuningan Nyanja sama tadi bukan di Jakarta, di Sampit ya. Ikuti aja yang Bambang tahu ada jadwal-jadwal ulun ya. Tolong doa ulun mudahan kuat sehat untuk melayani umatnya Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi ulun nyanyi. Sebenarnya ulun tadi hanya setumat istirahat di rumah. Habis asar tuh pengajian di Jalan Kuningan, ke rumah mampir sebentar, ganti pakaian, berangkat lagi ke sini. Habis ini masih ditunggu lagi. Siapa nunggu? Bini ulun. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf minta reda minta halal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, Guru Haji Jainuddin Imran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita memahaminya dan kita bisa menerapkan di dalam diri kita. Dan selanjutnya yaitu doa. Kami mohonkan kepada Guru Usop untuk membacakan doa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal awwalul akhir tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma bissalamata wassihata wal afiyah. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa jadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi syaqatil maut wa najatan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana antal wahhab. Allahumma arinal haqqa waj'alna wa'azan batinabah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al Ya Rabbi
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan acara-acara seperti ini kita semakin Jarguru tadi semakin kenal dengan diri kita ya. Dan saya selaku pembawa acara minta ampun, minta maaf apabila dalam membawakan acara ada kesalahan atau kejanggalan. Sekali lagi ulun minta ampun dan minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.